الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وسبحانه على من وبه شيخنا الفاتحة. Informasi sekilas terjadi kebakaran mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan la bidin wa dahra zahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu an. Adapun lidah itu maka yaitu dijadikan bagimu satu karena membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Ini gunanya mulut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita ini suka memuji sama Allah dan membiasakan untuk tidak memuji diri sendiri dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun. Yang patut dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kita kaya, yang patut dipuji Allah. Kita alim, yang patut dipuji Allah. Kita mungkin dikatakan orang hebat, yang patut dipuji Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan kepada manusia dan alam semesta akan kebesaran dan keagungannya. Dulunya, asalnya itu enggak ada yang tahu. Kuntu kanzan makhfiyya. Aku seperti perbendaharaan yang ditutupi, rahasia yang tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Kayak apa Allah itu maha hebat, kayak apa Allah itu maha besar, kayak apa Allah itu maha. Fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Lalu aku, katanya Allah, ingin menampakkan cerita kehebatan, kebesaran dan kemuliaan aku. Cerita itu kubikinlah makhluk yang dinamakan awwalu syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya, nuru nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dijadikanlah awal-awal makhluk sebagai kelengkapan dan kesempurnaan cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang dinamakan sebagai makhluk pilihan, nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin tahu tentang kebesaran Allah, pandanglah Nur Muhammad. Kalau ingin tahu kehebatan Allah, pandanglah Nur Muhammad. Kalau langsung untuk memandang dan mengenal Allah, nggak mungkin bisa. Karena tidak ada yang tahu kayak apa Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala itu sendiri. Maka dibikin oleh Allah makhluk. Hikmatnya diceritakan di dalam makhluk itu tentang dirinya, tentang kesugihan, tentang kealiman, tentang kebesaran, tentang kelebihan dan segala macam. Ada semua di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu orang yang memandang Rasulullah sama dengan memandang Allah. Orang yang mencintai Rasulullah sama mencintai Allah. Artinya di sini adalah Allah itu tetap kita tuhankan dan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ceritanya yang kita cari. Kisah Allah itu ingin kita pandang. Huwa awwalun huwa akhirun wa zahirun wa batinun laisa al-'ulum
tarahu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tapi mata nggak bisa melihat langsung. Lalu dibikinlah makhluk. Makhluk ini macam-macam namanya. Ada langit, ada bumi, ada bintang, ada matahari, semua dinamai dengan satu nama. Sammaitukum bima sammakumullah nura nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada aslul asya, hadhihi haqiqatul asya. Nah, jadi kita alhamdulillah mengetahui betapa besar kedudukannya Rasulullah sebagai khalifah hakiki dari Allah Ta'ala. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari karena itulah malaikat saat dijadikan Allah Nabi Adam disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukannya kepada Nabi Adam disuruh, namun hakikat dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sujudlah para malaikat yang kenal dengan kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak nyata dalam diri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adapun iblis, dia tidak melihat akan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lihat malah kebesarannya dia, keagungannya dia. Lalu dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tertulis di dalam manaqib Syekh Seman Al-Madani, sujud para malaikat yang ketika itu beliau masih di dalam sulbi ayahda beliau Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang mengisahkan tentang Allah. Ini yang mengisahkan tentang kebesaran Allah. Nabi Adam tahu siapa Rasulullah. Nabi Nuh tahu siapa Rasulullah. Nabi Musa tahu siapa Rasulullah. Sampai Nabi Isa pun berkata, akan datang Nabi setelah aku dan namanya adalah Ahmad. Udah diceritakan oleh Nabi Isa betapa hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Isra dan Mi'raj semua sepakat bahwa Rasulullah lah yang menjadi imam di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, ketika belum naik ke atas langit. Rasulullah pun menjadi imam salat waktu itu, pertanda beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, jadi tertulis di dalam kitab-kitab bahwasanya kita disuruh membesarkan Rasulullah karena menjunjung perintah Allah. Kita disuruh mengagung-agungkan Rasulullah karena kita menuhankan Allah dan menjunjung suruhnya Allah. Sebagaimana dulu malaikat membesarkan Nabi Adam karena menuhankan Allah dan menjunjung perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman Nabi Adam malaikat sujud dengan kehormatan, menghormati Nabi Adam. Di zaman Nabi akhir zaman kita disuruh salawat sebagai membesarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam pun nikah dengan Siti Hawa, jujurannya adalah salawat. Nabi Nuh selamat daripada banjir, badai dan topan karena mengandung nur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pun selamat dari jilatan api yang sangat panas, itu pun karena mengandung nur Nabi Muhammad. Tertulis dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Ketika mereka semua, apakah nabi yang terhebat itu adalah Nabi Nuh? Enggak, Nuh aja selamat karena mengandung nur Nabi Muhammad. Apakah dia Nabi Musa? Bukan. Apakah dia Nabi Ibrahim? Bukan. Apakah dia Nabi Isa? Bukan. Bahkan Nabi Isa menceritakan kedatangan seorang Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Buka Maulid Ad-Dibai. Nah, dari karena itu pujilah Rasulullah, sanjung Rasulullah, biasakan diri, biasakan. Yang hebat Rasulullah, yang mulia Rasulullah. Jadi nggak usah lagi muji diri, gitu aja udah.
Jadi nang sugih itu Rasulullah. Kenapa jadi Rasulullah itu sugih? Dunia akhirat miliknya beliau. Kenapa jadi dikatakan miliknya beliau? Tanda. Ketika Isra bin Mi'raj Rasulullah diizini masuk ke dalam surga, saat itu belum pintu surga diizinkan dibuka. Tapi ini yang ampunnya surga, nang anak masuk. Siapa yang larang? Siapa yang bisa larang? Nggak ada. Jadi puji Rasulullah, sanjung Rasulullah. Fa inna min judika ad-dunya wa barrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Kenapa muji Rasulullah? Semata-mata satu, menuhankan Allah. Dua, menjunjung perintah Allah. Sebagaimana di zaman Nabi Adam usjudu li Adam, maka di zaman Rasulullah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sallu alaihi sama dengan usjudu li Adam. Sama. Maka dari karena itu insya Allah pada malam Rabu kena kita maulid menyambut tahun baru Islam. Acaranya habis Isya di sini di Masjid Jami. Nah, itu sudah dipasang TV. Kenapa? Karena ini kekanakan ini karena dianak di muka sini. Ketika asyrakal mercun dinyalakan. Jadi kanakannya kada cengang keluar. Cengangnya ke TV itu. Itu TV jadi kelihatan karena mercun. Udah duitnya ada dan sudah dijalankan minta izin. Ada harus prosedur minta izin karena mercunnya ini mercun nang isi berapa jar 500 ke 1000 biji kah? Tuh itu nah. Berapa guru duitnya sudah ada. Jadi kalau sudah takun lagi. Jadi hatan asyrakal karena nang menyucul, nang bisa menyucul. Nah, itu di kalang di luar itu pakai pagar karena lelatupannya. Tahu rencana nukar 4 6 biji ya. Itu malam tadi Habib Hussein Lawang ngomong sama ulun kalau di Hadramaut itu ketika Hul Sahib Kubah Nabi Hud alaihi salatu wassalam itu ketika rombongan berkumpul terakhir di kubahnya Nabi Hud itu bukan mercun lagi, tembakan. Jadi peluru ini diletakkan menunggu tar di banjir tembakan pesawat gugur. Ini malah tembakan lagi, pelurunya berandakan di hadapan. Nah jadi kita mercun aja dulu artinya cekur bertembakan kan. Jadi mereka orang Hadramaut itu rindu hati kepada Rasulullah, mereka ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam sebagai madhar Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nazur qabra Hud madharan li qabri nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya syauqah ila sayyidil wujud. Nah jadi tuha, lakian, binian, puji ja Rasulullah. Kalau bicara pemurah, siapa yang pemurah? Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha. Kalau bicara bungas, siapa yang bungas? Anta syamsun, anta badrun, anta fitun. Nah, jadi kena-kanakan ini dianak di sini, atan asyrakal, jadinya melatih TV itu aja. Nah, jadi kadang pelingau mencari latupan nih nang di dalam juga ada keluaran biar aja ulun si kong jenang kada melihat kada mungkin ulun tenang ngas itu ya Allah kada mungkin biar kada bapak minta rekaman aja kena siaran ulang pedudi kada bapak ini supir tuh dasar bedudi turun penumpang bedahulu mun supir bedahulu turun kamana parkir mobil.
Jadi diaturakan, jadi sudah ulun usul julun anak tipe, nah sudah tuh tadi gunanya itu sebenarnya saya malam Rabu nih karena hendak didekor nih najar. Bungas ini tahun baru kita dan tahun baru ada hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah ada hubungan dengan tahun baru. Jadi kita baca pujian lawan Rasul. Apakah pujiannya terserah, yang penting muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan dulu lah, minum dulu, karena kemungkinan besar kada bermakanan. Jadi upadahakan dulu, jangan memberunung. Artinya nang memakani semuanya aneh, kenapa? Kada ini yang anggap aja berdasarkan, tapi siapa tahu lah, siapa tahu Allah punya kuasa, ya Allah. Tang ada aja nelpon malaikat nih. Guru yang terima beres saja apa kada bermakanan guru aja. Asa hari raya lah aneh juga hati ini menyambut tahun baru napa Islam ini mudah kayak himung tersendiri kayak itu nah. Nah berapa tahun sudah umur? Tinggal di penghabisan umur ini mudahannya mati ini pertama dalam menuntut ilmu, mati dalam beramal. Nah, mudahan. Siapa mati menuntut ilmu, api neraka tuh kada kawa menjilat bulu awaknya. Bulunya aja kada kawa dijilatnya, apalagi dagingnya. Nah, jadi yang penting hujung hidup mati menuntut ilmu. Nah jadi puji Rasulullah, puji Allah sama. Nah dari karena itu salawat Allahumma, pertanda hanya Allah yang bisa beri rahmat, hanya Allah yang bisa nambahi rahmat, nggak ada yang lain daripada Allah. Kemana rahmat kita minta? Salli ala Sayyidina Muhammad. Rahmat yang khusus, rahmat yang tersendiri. Waduh, manusia mana yang bisa mampu menandingi Sayyidul Wujud? Cerita Nabi Adam dah sampai kepada Nabi Isa, semua ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa sanggup menghidupkan orang mati, Rasulullah sanggup menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Musa bisa mengeluarkan air di batu yang beliau catok, Rasulullah bisa keluarkan air dari jeriji beliau sendiri. Apa yang enggak ada dalam diri baginda Rasul, bahkan semua Nabi Adam sampai Nabi Isa telah menceritakan akan kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga para malaikat yang dulunya rindu di zaman Nabi Adam terobati dengan memandang Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh mereka terobati dengan memandang Nabi Nuh. Hingga Nabi Isa, maka kala di bulan Maulid kerinduan mereka pun tiba waktunya. Ketika malam Senin menjelang subuh, malaikat semua bersab di langit 1 sampai 7. Pintu surga semua dibuka, neraka ditutup. Para makhluk semua bahkan binatang menantikan Sayyidul Wujud, Abul Arwah, ini asal segala kejadian. Semua mencintai, semua merindukan. Lahirlah Sayyidul Wujud sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Sujud beliau, bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mukanya baginda Rasul sangat tampan bagaikan bulan purnama. Di saat itu pun sudah terucap sebuah kata, ummati, ummati. Datang malaikat kata Asy-Syaffa ibu Abdurrahman bin Auf yang menjadi bidannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Rasulullah hilang dari pandangan mata. Tiba-tiba datang, ditanya yang bawa, kemana kamu bawa bayi ini? Minal maghrib. Aku bawa keliling sampai ke barat. Tiba-tiba hilang lagi, datang lagi sekejap mata. Kemana kau bawa bayi ini? Ke timur. Ketika Rasulullah lahir di
dibidani oleh Ibu Abdurrahman bin Auf ketika nyentuh tuh tangan sama bayinya Rasulullah SAW. Hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Aku kasat, kata Ibu Abdurrahman bin Auf, diberi kelebihan. Aku lihat Roma aku lihat dari Mekah. Dari Mekah aku lihat Roma. Allahu Akbar. Baru megang Sayyidil Wujud, baru nyentuh Sayyidil Wujud. Halimatus Sa'diyah menggaduh, wah luar biasa berkahnya, luar biasa rahmatnya. Kambing kurus jadi lama, lampu kadep jadi tarang. Semua penuh keberkahan. Kenapa? Karena dia Sayyidil Wujud. Sedikit ada pengumuman Bapak ditunggu di pintu 2. Nah, jadi kalau parkiran kendaraan Alediano ditolong ya karena petugas saya tanya. Nah, hanyar menggaduh Rasulullah belamak kambing. Nah, ya. Sampai Rasulullah dewasa. Ini Sayyidil Wujud. Jadi patut beliau dipuji. Sampai yafnaz zaman wa fihi lam yusafi. Abi Talib sahibin Maulid bilang, habis cerita dunia masih belum lengkap memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafnaz zaman, habis zaman, kiamat hari. Wa fihi lam yusafi, pasti ada yang tertinggal tentang cerita Rasul. Saking apanya? Saking banyak dan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ajalla qadrahu al-azim wa awsa'a fadluhu al-alim. Tidak ada kalimat yang indah selain betapa hebatnya Rasulullah. Itu aja. Ya badratin min hazza kulla kamali, kulla kamali, kulla kamali. Semua kesempurnaan ada dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam arba itu kena itu tah. Undanganlah bertaan nakian ginian kekanakan nang Tuhan. Jadi nang di dalam masjid kena kelihatan aja tah. Kenapa guru jangan bacucol mercun? Nang kada boleh itu pintar ya bacucol masjid. Becucul mercun jangan ada apa-apa. Betul mesti. Bahari nang alili kembang sarai ngai. Tuh pang ramina mandang itu padahal habis juga. Cuma raminya itu masih dibolehkan. Dan selain zikrullah gunanya mulut membaca Al-Quran. Di dalam Quran ini akhlaknya Rasul. Di dalam Quran ini cerita Rasul. Baik cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi semua menceritakan tentang kehebatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan batang tubuh kita ini bercerita tentang Rasulullah. Mata ini digunakan kepada yang halal karena ini mata ingin dikisahkan tentang bagaimana Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Tangan ini kayak apa Rasulullah berbuat. Kaki ini bagaimana Rasulullah berbuat. Mulut ini bagaimana Rasulullah berbuat. Kenapa? Karena yang kita ikut adalah yang nyata.
yaitu seorang makhluk mulia utusannya Allah sebagai contoh suri tauladan alam semesta. Siapa mengikut beliau sama mengikut Allah, siapa mencintai beliau sama mencintai Allah. Kalau ingin benar, turuti Rasulullah. Apa yang dilakukan beliau itu yang diridai oleh Allah Ta'ala. Beliau baca Quran, baca Quran. Maka ketika membaca Quran, ingat dan pandang, inilah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bersedekah, kita lihat akhlaknya Rasulullah. Ketika kita nolong orang, kita lihat akhlaknya Rasulullah. Ketika kita membantu orang, kita lihat akhlaknya Rasulullah. Hingga terakhir hati pikiran kita poos. Hanya satu dalam jiwa, hanya satu dalam hati, hanya satu dalam pikiran. Tidak ada yang kita pandang dan kita cintai selain Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar iman ini jadi sempurna. Tidak sempurna iman seseorang kecuali Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada abahnya, mamanya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Tidak sempurna. Jadi kalau kita membagi duit, ini pemurah siapa yang punya akhlak ini? Rasulullah. Kita nolongi orang siapa yang punya akhlak ini? Rasulullah. Semua yang di benak pikiran kita melihat akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Dari karena itu carilah teman yang menceritakan Rasulullah agar kita melihat siang malam sama Rasulullah. Bukan memadahkan kawan Rasulullah, enggak. Filmnya diputar kembali, enggak mata ini melihat akan akhlak dan budi pekertinya Rasulullah. فَمَا مِنْ خُلُقٍ فِي الْبَرِيَّةِ مَحْمُودٍ إِلَّا وَهُوَ يَتَلَقَّى عَنْ سَيِّدِ الْوُجُودِ. Jadi yang minum minuman keras, kalau ingin cinta sama Rasulullah berhenti. Rasulullah enggak minum minuman keras. Stop minum minuman keras. Yang mau minum banyu dingin aja, minum banyu susu aja, minum banyu kopi aja, minum banyu teh aja, nang halal maksudnya. Rasulullah, kalau kita minum dengan tangan kanan, kita ingat begini Rasulullah minum. Yang di benak kita hanya Rasulullah, yang di pikiran kita hanya Rasulullah. Tangan kanan Rasulullah minum, yang biasa tangan kiri ubah ke kanan karena kita ingin lihat Rasulullah dalam hidup kita. Kita ingin lihat Rasulullah. Masuk WC, apa yang didahulukan? Kiri, karena Rasulullah begitu. Mau lihat filmnya Rasulullah, lakukan apa yang dikerjakan Rasulullah. Masuk WC, kiri dulu kan. Kalau kanan dulu kan, berarti anten patah, sinyal padat. Maka ittisal bin Nabi pun putus. Apabila tali ini putus, maka rahmat pun putus. Sedangkan Allah beri rahmat kepada Rasul, Rasul kita hubungi, kita pun insya Allah dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menghubungi? Ittiba' zahiran wa batin. Kaki kiri masuk WC. Ingat, ini cerita Rasulullah. Begini perbuatannya Rasulullah. Jadi kita enggak menceritakan diri kita, kita agung-agungkan Rasulullah. Di sini letak syiarkan Islam, agungkan Islam, nampakkan Rasulullah. Siapa menampakkan Rasulullah, sama menampakkan Allah. Siapa menampilkan Rasulullah, sama menampilkan Allah. Itu makna syiarkan agama Islam. Ad-da'wah ilallah. Mudah-mudahan paham. Kecil-kecilan aja masuk WC, lihat Rasulullah. Keluar WC, lihat Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, ujar bacaannya, minal khubuthi wal khabaithi. Kecuali darurat, anak tebehiga benar sudah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus, bus dah keluar. Kecil amalannya, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Lihat Rasulullah. Habis makan ada doanya, lihat Rasulullah. Rasulullah makan gimana? Kada kayak ini nah. Gak ada Rasulullah makan seperti itu. Selalu yang dilihat oleh hatinya, pikirannya hanya Rasulullah. Agar apa? Agar selamat. Karena wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi' subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan jadi coba, ini mata nih, jangan sampai melihat pahanya beginian. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini ketulahan. Ada boleh. Jadi semakin orang melihat dan memandang Rasulullah, semakin kuat syariat yang dipegang oleh dia. Semakin kuat, semakin hebat. Orang mau melaksanakan kuat syariat, jalannya syahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wiridnya ya salawat. Di antaranya baca maulid. Iya. Orang meludahi kita, sabar, tabah. Karena kita ingin melihat filmnya Rasulullah. Rasulullah gimana diludahi orang? Kalau kita ngambil parang, ngambil aret, ngambil senapang, bukan begini Rasulullah. Kalau bukan begini, putus sama Rasulullah. Kalau putus sama Rasulullah, nggak dapat rahmat. Supaya selalu dapat rahmat, kita harus putar terus filmnya Rasulullah. Hatta di diri kita. Walau di diri kita. Ini supaya apa? Yang nampak itu Rasulullah, yang hebat itu Rasulullah. Baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sepasih-pasihnya agar kita bisa membayangkan. Begini Rasulullah baca Al-Quran. Kalau bacaannya luput, gimana mau memandang Rasulullah? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wajah karas mulai bahari juha. Wajah karas. Wadduha. Walayli jasaja. Ma wajja'aka rabbuka wa ma qala. Maninya Rasulullahnya mana? Rasulullahnya mana? Walallahiratu khairun laka minal ula. Mat sakahandak. Mana Rasulullahnya mana? Nggak ada. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Semoga Rasulullah selalu di mata kita, selalu Rasulullah di hati kita, selalu Rasulullah di dalam pikiran kita. Agar apa? Langkah kita, gerak kita semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nangan-nangan minta ampun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun banyak durhaka lawan pian. Napa suruhan sidin ada diasi. Nang mengocok tiap hari itu nah. Madailah kas jabuk pelapon wisi dapat banyu karamat mencurat adalah manakib Rasulullah mengocok. Lalu turun temurun khalifahnya Rasulullah pun bersambung, semua menggambarkan Rasulullah. Semua memperlihatkan akhlaknya Rasulullah, segi pemurahnya, segi ilmunya, manakib orang saleh, manakib orang alim, semua gambaran akhlak budi pekertinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa adalah zaman menceritakan Rasulullah. Adapun zaman setelah Nabi Muhammad, zaman umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama'u ummati kal anbiya fi bani Israil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi status derajatnya ulama di zamannya Rasulullah sama pangkat Nabi di zamannya Bani Israel. Hebat umatnya Rasul. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah mudah-mudahan kita semua cintai Rasulullah, sanjung Rasulullah. Tapi caranya apa yang dikerjakan Rasul di mata, di tangan, di telinga, di hidung, di kaki, semua di batang tubuh, di dalam hati.
itu kita putar filmnya Rasul agar kita bisa melihat Rasulullah bukan melihat diri, agar kita bisa memuji Rasulullah bukan memuji diri, agar bisa menyanjung Rasulullah bukan menyanjung diri. Di antaranya baca Quran kayak bersedekah, menolong orang. Itu kan amaliyah supaya bisa lihat Rasulullah. Nah, supaya terfokus melihat Rasulullah, puji Rasulullahnya dulu. Kalau baca Quran itu kan penuh perjuangan untuk melihat Rasulullah. Kalau kita bersedekah penuh perjuangan lihat Rasulullah. Kalau langsung puji Rasulullah, insya Allah mudah memandang Rasulullah dulu. Kalau baca Quran kan kita nggak ada cerita Rasul tuh di dalam cerita baca Quran. Kan susah untuk mengingat Rasulullah. Begini Rasul baca Quran kan susah. Kalau cerita kalimatnya sudah anta syamsun, anta badrun. Itu sudah cerita Rasul anta wa anta. Ya Nabi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Nah dari karena itu lain anum-anum khususan tolong kita sama-sama kalau ingin ngaji Quran, ingin melihat Rasulullah, belajar dulu alif bata metu kena belajar huruf fasih. Karena Rasulullah gimana baca Quran harus fasih. Tajwidnya ya ghazal zai ra iyalah jim harus dan sampai kada fasih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana Rasulullah ini? Jadi kalau nggak ada Rasulullah di dalam ibadah, Allah nggak terima. Kalau nggak ada Rasulullah di dalam satu zikir, Allah nggak terima. Bahkan salat sebagai puncak dan tihangnya agama dimasukkan mendoakan kepada Rasul sebagai rukun daripada salat, yaitu bersalawat kepada Rasul. Bahkan doa awalnya salawat, akhirnya salawat, tengah-tengahnya Allah terima. Allah pandang kekasihnya. Kalau kekasihnya ada, Allah tidak akan turunkan adab selama Rasulullah ada di situ. Mudah-mudahan baca Quran. Dan yang ketiga, engkau tunjuki dengan dia akan segala hamba Allah kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah. Ini tugasnya guru-guru. Untuk menyampaikan ilmu tempulu muntung masih berguna. Karena muntung sudah kada kau berpender lagi, kan jadi susah untuk menyampaikan ilmu. Maka gunakan mulut untuk madahi bini, madahi anak, madahi keluarga, madahi orang. Yang disampaikan untuk jalan yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Ini kasih itu dululah Isa sudah mudah-mudahan. Jadi perlu dikulang